Baunya masih sama. Bisik Pak Baskara lirih saat menghirup aroma tanah dan pohon mangga di depannya. Hana, lihat burung-burung itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita lanjut ceritanya dari awal. Sore itu, teras rumah kayu milik keluarga Baskara tercium aroma melati yang menenangkan. Hana, seorang wanita muda yang baru saja sukses meniti karir di kota besar, duduk bersantai bersama ayahnya, Pak Baskara. Di meja kayu mereka, tersedia 2 cangkir teh hangat dan sepiring pisang goreng buatan ibu yang aromanya memenuhi udara. Ayah, kenapa tidak mau ikut Hana pindah ke Jakarta saja? Tanya Hana sambil menatap wajah ayahnya yang kini dipenuhi kerutan halus. Di sana Hana bisa menjamin kesehatan ayah dan ibu. Rumah ini terlalu besar dan sepi kalau hanya kalian berdua. Pak Baskara tersenyum tenang. Senyum yang selalu membuat Hana merasa aman sejak kecil. Beliau menyesap tehnya perlahan. Hana, rumah ini bukan cuma bangunan. Di setiap sudutnya ada kenangan waktu kamu belajar jalan. Waktu kamu menangis karena jatuh dari sepeda. Ayah tidak bisa meninggalkan itu semua. Hana hanya bisa menghela napas. Baginya, ayahnya adalah sosok yang kokoh seperti batu karang. Namun, Hana tidak menyadari bahwa saat Pak Baskara meletakkan cangkirnya, tangannya gemetar hebat secara diam-diam. Di balik saku kemeja batiknya, tersimpan sebuah amplop dari rumah sakit yang sudah berhari-hari tidak ia buka di depan istri maupun anaknya. Malamnya, saat Hana sedang asyik bercerita tentang rencana pernikahannya dengan tunangannya bulan depan, Pak Baskara hanya mendengarkan dengan tatapan yang sangat dalam. Tatapan seorang pria yang sadar bahwa waktunya untuk menyaksikan kebahagiaan putrinya mungkin tidak akan sepanjang yang ia harapkan. Hana, sela Pak Baskara lembut di tengah cerita putrinya. Apapun yang terjadi nanti, berjanjilah untuk tetap menjadi wanita yang kuat. Karena kebahagiaan ayah bukan saat melihatmu sukses, tapi saat melihatmu tetap tersenyum meski dunia sedang tidak baik-baik saja. Hana tertawa kecil, menganggap itu hanya nasihat bijak biasa. Ia belum tahu bahwa kalimat itu adalah pesan pembuka dari sebuah perpisahan yang akan segera dimulai. Kehangatan malam itu terasa begitu romantis dalam balutan kasih sayang keluarga. Namun di sudut gelap kamar Pak Baskara, amplop putih itu seolah menjadi bom waktu yang siap menghancurkan segalanya. Persiapan pernikahan Hana dengan tunangannya, Bagas, semakin sibuk. Rumah keluarga Baskara mulai dipenuhi contoh kain kebaya, undangan yang bertumpuk, dan daftar tamu yang panjang. Di tengah keriuhan itu, Pak Baskara terlihat sangat bersemangat membantu, meski wajahnya semakin hari tampak kian tirus dan pucat. Suatu pagi, saat Pak Baskara sedang berkebun, ia jatuh pingsan di bawah pohon mangga kesayangan Hana. Hana yang baru saja pulang dari pasar langsung histeris. Di rumah sakit, saat ayahnya masih belum sadarkan diri, seorang perawat menyerahkan jas milik Pak Baskara kepada Hana. Dari saku jas itulah, Hana menemukan sebuah kotak kecil beludru dan amplop putih yang sempat ia lihat sebelumnya. Hana membuka amplop itu lebih dulu. Dunianya seakan runtuh seketika saat membaca diagnosa dokter. Kanker paru stadium akhir. Tangis Hana pecah di lorong rumah sakit yang sepi. Ia merosot ke lantai, mendekap surat itu di dadanya. Rasa bersalah menghujam jantungnya. Ia terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya di Jakarta hingga tidak menyadari ayahnya sedang berjuang sendirian melawan maut. Saat ia membuka kotak beludru kecil itu, air matanya jatuh semakin deras. Di dalamnya ada sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk bunga mawar kecil dan secari kertas bertuliskan tulisan tangan ayahnya yang gemetar. Untuk Hana, di hari pernikahanmu nanti, ayah mungkin tidak punya harta mewah untuk diberikan, tapi kalung ini adalah milik mendiang nenekmu. Pakailah, agar ayah merasa selalu dekat di dadamu saat kamu melangkah menuju pelaminan. Maaf, ayah merahasiakan ini karena ayah tidak ingin air mata merusak kebahagiaanmu. Hana masuk ke ruang perawatan dengan mata sembab. Pak Baskara sudah sadar dan mencoba tersenyum meskipun selang oksigen melingkar di hidungnya. Ayah jahat, kenapa tidak bilang? Bisik Hana sambil menggenggam tangan ayahnya yang terasa sangat dingin. Ayah tidak ingin kamu melihat ayah sebagai orang sakit, Hana. Jawab Pak Baskara dengan suara yang hampir menghilang. Ayah ingin tetap menjadi pahlawanmu sampai garis finish. Malam itu,
Keromantisan keluarga yang biasanya ceria berubah menjadi suasana penuh haru. Di ruang rawat yang sempit, mereka saling berpelukan, menyadari bahwa setiap detik yang tersisa adalah kado yang sangat mahal. Kenyataan pahit tentang kesehatan Pak Baskara mengubah segalanya. Hana tidak lagi peduli dengan pesta mewah di gedung tinggi Jakarta atau ribuan tamu undangan. Baginya, hanya ada satu hal yang penting. Ayahnya harus melihatnya menjadi seorang istri. Dengan dukungan Bagas, Hana memutuskan untuk memajukan tanggal pernikahan mereka. Bukan di gedung. Bagas, aku ingin menikah di rumah sakit. Sebelum ayah semakin lemah, ucap Hana dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. Keluarga besar segera bergerak. Ruang rawat Pak Baskara yang tadinya dingin dan kaku, disulap dengan sederhana namun penuh cinta. Beberapa ikat bunga melati segar diletakkan di sudut ruangan untuk menutupi aroma obat-obatan. Teman-teman terdekat dan keluarga inti hadir dengan pakaian batik sederhana, mencoba menahan air mata di balik senyum yang dipaksakan. Pak Baskara diposisikan duduk di tempat tidur rumah sakit, menggunakan kemeja batik yang paling ia sukai. Meskipun napasnya pendek dan bergantung pada tabung oksigen, matanya bersinar sangat terang melihat Hana masuk ke ruangan menggunakan kebaya putih sederhana. "Ayah, Hana siap," bisik Hana sambil bersimpuh di samping tempat tidur ayahnya. Prosesi ijab kabul berlangsung dengan sangat hikmat. Suara Bagas terdengar mantap saat mengucapkan janji suci. Ketika penghulu mengatakan, "Sah," seluruh ruangan dipenuhi isak tangis yang tertahan. Pak Baskara mengulurkan tangannya yang gemetar, membelai kepala Hana dan Bagas yang sedang sungkem di kakinya. "Sekarang tugas ayah sudah selesai," ucap Pak Baskara pelan, nyaris seperti bisikan angin. "Bagas, jaga permata hati ayah ini. Jangan pernah biarkan dia merasa sendirian." Pak Baskara kemudian meminta kalung mawar itu dipakaikan ke leher Hana. Dengan tangan yang lemah, ia membantu mengunci pengait kalung tersebut. Di momen romantis namun memilukan itu, Pak Baskara mencium kening Hana untuk waktu yang lama, seolah sedang mentransfer seluruh sisa kekuatannya kepada putrinya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Baskara bisa tidur dengan tenang. Namun, Hana terus terjaga, menggenggam tangan ayahnya yang semakin melemah, menyadari bahwa pernikahan ini adalah kado terindah sekaligus perpisahan yang paling manis. Kondisi Pak Baskara menurun drastis sehari setelah pernikahan. Kesadarannya mulai hilang timbul, namun setiap kali ia membuka mata, yang ia cari adalah Hana. Suasana rumah sakit menjadi sangat melankolis. Tidak ada lagi diskusi soal masa depan, yang ada hanyalah bisikan doa dan kenangan masa lalu. Sore itu, saat sinar matahari senja masuk menembus jendela kamar rumah sakit, Pak Baskara terbangun dengan kondisi yang mengejutkan. Ia terlihat lebih segar dari biasanya, sebuah fenomena yang sering disebut sebagai terminal lucidity atau kejutan sebelum ajal. Ia meminta suster untuk melepas masker oksigennya sebentar. "Hana, putarkan lagu kesukaan ibu dulu," pinta Pak Baskara lemah. Hana mencari lagu keroncong tua yang dulu sering diputar ayahnya saat mengajak ibu berdansa di ruang tamu. Suara musik yang mendayu memenuhi ruangan. Dengan sisa tenaganya, Pak Baskara meraih tangan Hana dan Bagas, menyatukan tangan mereka di atas dadanya. "Ayah bermimpi, kita semua sedang di taman. Kamu cantik sekali pakai baju pengantin," ucapnya dengan tatapan kosong namun tersenyum. "Ayah ingin berdansa denganmu, satu kali saja, seperti waktu kamu lulus sekolah dulu." Hana menangis sesenggukan, namun ia berdiri dan memeluk ayahnya yang masih terbaring. Ia menggerakkan bahu ayahnya sedikit, mengikuti irama musik, seolah-olah mereka benar-benar sedang berdansa di tengah pesta yang megah. Bagas berdiri di samping mereka, memberikan dukungan pada punggung Hana yang berguncang karena tangis. "Jangan menangis, sayang. Ayah cuma mau pindah ke rumah yang lebih tenang. Rumah yang sudah ayah siapkan di sana, dekat dengan kenangan kita," bisik Pak Baskara. Tiba-tiba, genggaman tangan Pak Baskara mengerat. Ia membisikkan satu permintaan terakhir yang menghancurkan hati Hana. "Bawa ayah pulang. Hana, ayah ingin melihat beranda rumah kita untuk terakhir kalinya."
Ayah ingin mencium bau tanah setelah hujan di sana. Dokter awalnya melarang, namun melihat kondisi yang tidak mungkin lagi tertolong secara medis, Hana memutuskan untuk membawa ayahnya pulang dengan ambulans. Perjalanan pulang itu menjadi perjalanan paling romantis sekaligus paling menyedihkan. Hana terus memeluk ayahnya di dalam ambulans, menatap lampu-lampu jalanan yang berlari, sambil berbisik, "Sebentar lagi sampai, yah, kita pulang ke rumah." Ambulans berhenti tepat di depan pagar rumah kayu yang sudah tua itu. Dengan bantuan Bagas dan para tetangga, Pak Baskara dibaringkan di kursi malas favoritnya di beranda, persis seperti permintaannya. Sore itu, langit Kaliwungu sedang cantik-cantiknya, semburat jingga yang hangat menyiram seluruh halaman. Sesuai keinginan ayahnya, Hana duduk di lantai, bersandar pada kaki kursi sambil menggenggam tangan pria yang menjadi cinta pertama dalam hidupnya itu. Ibu duduk di sisi lain, mengusap dahi suaminya dengan kain basah, mencoba tegar meski matanya sudah sangat merah. "Baunya masih sama," bisik Pak Baskara lirih saat menghirup aroma tanah dan pohon mangga di depannya. "Hana, lihat burung-burung itu? Mereka pulang ke sarang. Ayah juga sudah mau sampai." Hana tidak lagi menangis dengan suara keras. Ia hanya membiarkan air matanya mengalir tanpa suara, membasahi tangan ayahnya. Ia mencium punggung tangan yang kasar itu berkali-kali. "Ayah sudah sampai di rumah. Ayah boleh istirahat sekarang. Hana sudah punya Bagas. Ayah jangan khawatir lagi." Pak Baskara menatap langit untuk terakhir kalinya. Senyumnya terkembang sangat tulus. Senyum paling damai yang pernah Hana lihat. Perlahan, genggaman tangan ayahnya melonggar. Napasnya yang tadi tersengal kini menjadi satu tarikan panjang yang tenang, lalu berhenti. Pak Baskara pergi tepat saat matahari benar-benar tenggelam di cakrawala. Beberapa bulan kemudian, Hana berdiri di beranda yang sama, mengenakan kalung mawar pemberian ayahnya. Ia tidak pindah ke Jakarta. Bersama Bagas, ia memutuskan untuk merawat rumah itu dan mengubahnya menjadi rumah singgah bagi anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Setiap sore, ia selalu menyeduh 2 cangkir teh hangat. Satu untuknya, dan satu diletakkan di meja kayu kecil di samping kursi malas kosong itu. Baginya, ayahnya tidak benar-benar pergi. Setiap kali angin berembus di beranda dan aroma melati tercium, Hana tahu ayahnya sedang tersenyum melihatnya dari balik awan. Cinta seorang ayah memang berakhir dengan kesedihan perpisahan, namun meninggalkan romansa abadi dalam bentuk kenangan yang tidak akan pernah layu. Tamat.